Hello everyone, welcome to English with Zain. In this video, I'm going to talk about the 4 ways to use have in daily conversation. Video ini akan membahas 4 cara penggunaan have dalam percakapan sehari-hari. The first way to use it is to show something that you own or you possess. Cara penggunaan yang pertama adalah untuk membicarakan sesuatu yang kamu punya. Contohnya di sini ada I have a laptop. Saya punya sebuah laptop. Next example, I don't have enough money to buy a car. Saya tidak punya cukup uang untuk membeli sebuah mobil. Next example, she has a boyfriend. Dia mempunyai pacar. Penggunaan have yang pertama ini adalah penggunaan yang paling umum sampai-sampai di otak kita sudah tertanam kalau have itu artinya punya atau memiliki. Padahal di dalam percakapan, have juga digunakan untuk hal-hal lain. Let's continue to the next slide. Expressions with have. Ungkapan-ungkapan yang menggunakan have. Di dalam bahasa Inggris yang sebenarnya, have itu sering dipasangkan dengan kosakata yang lain. For example, you can have breakfast, you can have lunch, you can have dinner, you can have a meal, you can have something to eat. Or, you can have a cup of coffee. You can have tea. You can have something to drink. Have dipasangkan dengan sesuatu yang berhubungan dengan makan dan minum. Mari kita bahas lebih detail. Misalnya kalau saya bilang, I have breakfast at 7. Saya sarapan jam 7. Untuk konteks-konteks seperti ini jangan lagi diartikan saya mempunyai sarapan, saya mempunyai makan siang, saya mempunyai secangkir kopi, saya mempunyai secangkir teh. Maknanya bukan seperti itu. Tapi, I have a cup of coffee. Saya minum kopi. Selain itu, have juga sering dipasangkan dengan kegiatan. Contohnya, you can have a party, you can have a class, you can have a date, a meeting, an appointment. Contohnya, saya bilang, I have a class. Saya ada kelas, bukan saya mempunyai kelas. I will have a party next week. Saya akan mengadakan pesta. I'm sorry, I'm busy, I have a class. Maaf, saya sibuk. Saya ada kelas. Atau I have a date. Saya ada kencan. I have a meeting. Saya ada rapat. Atau I have an appointment. Saya ada perjanjian. Contoh penggunaan have yang lain yang juga sangat umum di sini adalah you can have a cold, you can have a headache, you can have a sore throat, you can have the flu. Jadi sekali lagi tidak perlu diartikan saya punya pusing, saya punya sakit tenggorokan, saya punya demam, saya punya flu. I have a sore throat. Saya sakit tenggorokan. And the next expressions. Have a good time. Have a good trip. Have a nice day. Have fun. Have a good time. Jangan diartikan milikilah waktu yang baik. Padahal artinya bersenang-senanglah. Sama dengan have fun or have a nice day. Semoga harimu menyenangkan. Have a good trip. Semoga perjalananmu menyenangkan. And the last one here, I will have my hair cut. Sekali lagi jangan diartikan saya akan memiliki rambut saya dicukur. Tapi artinya adalah saya akan mencukur rambut saya. So guys, sekali lagi, have itu artinya bukan hanya memiliki atau mempunyai. When combined with other words, saat digabungkan dengan kata-kata yang lain, kata have biasanya membentuk sebuah expression, sebuah ungkapan yang maknanya akan menjadi lain. Dengan mempelajari ungkapan-ungkapan seperti ini yang sering digunakan oleh native speakers, otomatis bahasa Inggris kita akan terdengar lebih natural. Next, the third way to use have is have to. Di sini maknanya lebih jauh lagi daripada memiliki. Use have to when something is necessary and you have no choice. Kita menggunakan have untuk sesuatu yang diperlukan atau sebenarnya untuk membicarakan sesuatu yang merupakan kewajiban atau keharusan. Contohnya, I have to do the homework. She has to go home now. Saya harus mengerjakan PR. Dia harus pulang ke rumah sekarang. Nah, ini penggunaan untuk kalimat positifnya. Untuk kalimat negatifnya, use don't have to when something is not necessary or not required. Ini kebalikannya. Berarti hal tersebut tidak diharuskan. Contohnya, I don't have to work on Saturdays. Saya tidak harus bekerja hari Sabtu. We don't have to go to the party if we don't want to.
kita tidak harus pergi ke pesta jika kita tidak mau. Tolong perhatikan satu hal lagi di sini. Ketika kamu menggunakan have to, pastikan setelah kata have to, kata kerja yang mengikuti have to adalah kata kerja bentuk pertama. Perhatikan lagi contoh yang ada di sini ya. I have to do. Ini verb 1. She has to go. Verb 1. Tanpa embel-embel tambahan apapun. I don't have to work. We don't have to go. Jadi pola kalimatnya seperti itu. Let's continue. Dan inilah salah satu penggunaan have yang sering membingungkan khususnya bagi pemula. Di dalam percakapan, khususnya percakapan yang sifatnya informal atau casual, biasanya native speaker itu suka menambahkan got setelah have. Walaupun ditambah got, tapi artinya sama persis. For example, I have a new book. I have the flu. She has to go. We have to study. Kita tambahkan got menjadi I've got a new book. I've got a flu. She's gotta go. We've gotta study. Perhatikan cara membacanya. Biasanya native speaker itu tidak membaca I have got a new book. Tapi yang akan kita dengar adalah I've got a new book. I've got a new book. Jadi kalau kalian mau mengaplikasikan hal ini, silahkan pengucapannya gunakan yang ada di dalam kurung. I've got, she's got, we've got. Silahkan dilatih cara membacanya dan saya akan coba ulang satu kali lagi. I've got a new book. I've got a flu. She's gotta go. We've gotta study. Dan demikian 4 cara penggunaan have di dalam percakapan sehari-hari. Sebenarnya ada satu lagi penggunaan have yang akan kalian sering temui, yaitu have digunakan sebagai auxiliary di dalam tenses. Have digunakan sebagai kata bantu kata kerja yang ada di tenses. Misalnya ada present perfect continuous, dan sebagainya. Tapi kita akan masukkan poin yang kelima ini di playlist yang berbeda yang akan saya buat nanti. And I've got 2 exercises for you. This is the first one. And this is the second one. I'll put them in the description. That's all for now. I'll see you in the next video. Thanks for watching.